Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semuanya dalam kondisi yang sehat, aman, bahagia. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali di video yang pertama, video pembahasan mengenai materi statistika. Materi ini sekarang sedang akrab sekali dengan dunia kita. Sering muncul di beranda media sosial kita, sering muncul di televisi kita. Di sana sering kita temukan ada grafik, ada diagram, ada tabel yang menggambarkan mengenai perkembangan wabah COVID-19 di kabupaten, di provinsi, di negara, bahkan dunia. Sehingga materi ini menjadi materi yang penting bagi kita. Selain digunakan sebagai informasi, juga digunakan sebagai penelitian. Untuk itu, mari kita bahas bersama mengenai statistika. Statistika. Apa itu statistika? Ada yang sudah mengetahuinya? Statistika seperti yang sudah ditampilkan di layar. Statistika adalah ilmu yang mempelajari cara mengumpulkan data, cara mengolah data, cara menganalisa data, cara menyimpulkan data, dan cara menyajikan data. Sehingga semua proses tadi dinamakan statistika. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui, istilah-istilah di dalam statistika. Di antaranya, yang pertama adalah data. Apa itu data? Ini sesuatu yang penting. Data adalah sekumpulan informasi yang hendak diteliti. Data, di antaranya ada dua jenis yang kita pelajari. Ada data primer dan ada data sekunder. Apa itu data primer? Data primer adalah data yang diambil secara langsung. Misalkan, Ustadzah Nana mau meneliti tentang gaya belajar yang ada di SMP IT Cahaya Insani. Maka, data yang kita peroleh ini dinamakan data primer. Karena apa? Karena diambil secara langsung. Sedangkan data sekunder itu andai kata ada orang lain yang datang, ingin mengetahui data yang sudah diambil tersebut, gitu ya. Hasil olahan yang sudah Ustadzah buat kemudian diberikan kepada orang lain itu, maka disebut dengan data sekunder karena orang tersebut tidak mengambil secara langsung. Paham ya? Kemudian yang kedua, datum. Apa itu datum? Datum adalah sebagian dari data. Jadi hanya sebagian saja. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga adalah populasi. Populasi adalah sekumpulan orang atau sekumpulan benda yang hendak diteliti. Contohnya gaya belajar tadi. Misalkan dilakukan penelitian gaya belajar di SMP IT Cahaya Insani, maka populasinya adalah seluruh siswa yang ada di SMP IT Cahaya Insani. Istilah yang berikutnya adalah ruang sampel. Apa itu ruang sampel? Sampel adalah sebagian dari populasi yang lebih dalam untuk diteliti. Contohnya, kalau tadi adalah penelitian gaya belajar di SMP IT Cahaya Insani, kemudian populasinya adalah seluruh siswa SMP IT Cahaya Insani, maka yang dimaksud sampel adalah sebagian saja. Misalkan adalah kelas 8B. Kelas 8B di SMP IT Cahaya Insani. Itu dijadikan sebagai sampelnya. Kemudian istilah yang terakhir adalah frekuensi. Frekuensi adalah jumlah dari data yang mempunyai karakter yang sama. Contohnya kelas 8B. Kelas 8B yang umurnya 12 tahun, misalnya ada Mbak Caca, Mbak Azra, ada Mbak Korida, ada Mbak Salma, misalkan ada 4 anak. Maka frekuensi dari anak kelas 8B yang mempunyai umur 12 tahun adalah 4 anak. Nah, demikian. Semoga ini teman-teman sudah mempelajarinya. Nanti bisa diperdalam lagi di blog yang sudah Ustadzah lampirkan. Contoh soal. Beberapa dokter akan melakukan penelitian terhadap gejala yang timbul pada penderita COVID-19 di hari ke-10 di Indonesia.
populasi dari penelitian tersebut adalah A, B, C, atau D? Kita perhatikan yang A. Seluruh penderita COVID-19. Jelas ini salah, karena meliputi semua penderita di dunia. Perhatikan yang B. Seluruh penderita COVID-19 di Jakarta. Ini juga salah, karena yang dimaksud populasi adalah seluruh data yang hendak diteliti. Perhatikan yang D. Seluruh masyarakat Indonesia. Ini juga salah. Kenapa? Karena yang menderita atau tidak termasuk di dalamnya. Sehingga jawabannya adalah C. Seluruh penderita COVID-19 di Indonesia. Contoh soal yang kedua. Dalam penelitian, populasinya adalah kesenian tradisional Indonesia. Sebaiknya sampel yang diambil adalah A, B, C, atau D. Perhatikan yang B. Beberapa tarian tradisional Indonesia. Jelas ini bukan, karena hanya berupa tarian saja. Perhatikan yang C. Beberapa kesenian tradisional di Jawa Barat. Ini juga bukan, karena beberapa kesenian tradisionalnya hanya di Jawa Barat. Perhatikan yang D. Beberapa kelompok wayang kulit di Jawa Timur. Ini juga bukan, karena yang disebutkan hanya wayang kulit di Jawa Timur. Sehingga jawabnya adalah A. Kesenian tradisional beberapa daerah di Indonesia. Cara pengumpulan data. Pengumpulan data yang akan kita pelajari di sini ada 3 cara. Yang pertama adalah cara observasi. Pengumpulan data menggunakan observasi adalah mengumpulkan data dengan cara mengamati. Diamati, harapannya dengan ini maka data yang akan didapatkan adalah data yang natural, yang apa adanya. Kemudian yang kedua adalah dengan cara wawancara. Pengumpulan data dengan wawancara adalah pengumpulan data dengan menanyakan langsung kepada pihak yang akan diteliti. Siapa nama Anda, berapa umur Anda, dan sebagainya. Sesuai dengan tema penelitiannya. Tetapi ada orang yang malu jika diwawancara. Untuk itu ada cara yang ketiga, yaitu cara kuesioner. Apa itu pengumpulan data dengan kuesioner? Pengumpulan data ini adalah dengan cara pihak yang sedang diteliti menuliskan jawabannya secara tertulis di lembar atau form yang sudah disediakan oleh pihak peneliti. Cara menyajikan data. Cara menyajikan data yang kita pelajari ada 4. Yang pertama adalah menyajikan data dengan tabel. Menyajikan data dengan tabel adalah dengan membuat baris-baris dan kolom-kolom sesuai dengan data yang sudah kita siapkan. Perhatikan contoh tabel yang ada di gambar. Di sana tertulis baris-baris dan kolom-kolom. Biasanya juga disertai tulisan frekuensi dan turus. Kemudian berikutnya ada dengan cara diagram batang. Apa itu penyajian data dengan diagram batang? Ini berhubungan dengan materi sebelumnya yang kita pelajari, yaitu di dalam materi koordinat kartesius. Jadi ada sumbu horizontal dan sumbu vertikal X dan Y, yang kemudian di sana dibuat batang-batang menyesuaikan dengan jumlah data dan jenis data yang sedang akan disajikan. Kemudian berikutnya adalah diagram lingkaran. Diagram lingkaran ini adalah pembuatan data dengan menggunakan gambar lingkaran. Biasanya perhitungannya dengan prosentase atau bisa menggunakan sudut. Untuk menggambarkannya secara manual dibutuhkan busur derajat, atau kalau dengan menggunakan Excel bisa secara langsung
akan kita dapatkan. Agar jelas, biasanya ada warna yang berbeda di dalam diagram. Kemudian yang keempat adalah polygon atau grafik. Nah, hal ini hampir sama dengan diagram batang, tetapi hanya berupa garis-garis saja. Insya Allah pembahasan lebih lanjut akan kita pelajari di materi selanjutnya mengenai penyajian data. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.